Oke, ya. em, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman semuanya. Em, Pertama-tama kita ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat pertama-tama mungkin buat Mas Kenneth sudah bisa menghadiri Zoom sesi Zoom kali ini dan juga teman-teman Presidium sudah mempersiapkan sesi ini dengan baik. Dan tentunya juga teman-teman sekalian yang juga hadir untuk mengenal Kenneth lebih baik lagi di sesi Zoom kali ini. Mungkin perkenalan singkat dulu ya. Nama aku Adip Walwia, bisa dipanggil Adip, dan di sesi ini bakalan nge-moderate em, ya ngobrol basically sama Kenneth mengenai em, apapun itu tentang visi misinya ketika ia menanti menjadi Ketua Umum PPI Berlin-Brandenburg selanjutnya. Mungkin sebelum kita mulai, em, mungkin akan ini dulu ya dibacakan dulu beberapa peraturan-peraturan tata tertib sehingga kita bisa menjamin lancarnya sesi ini dapat berjalan. Yang pertama, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, acara ini bersifatnya terbuka ya dan dapat diikuti oleh seluruh masyarakat atau teman-teman yang mau ikut nonton. Dan berlangsung dari jam 6 hingga jam 7.15, dari jam 18 CT hingga jam 19.15. Lalu acara ini direkam sebagai dokumentasi resmi Presidium. Dan rekaman tidak akan disebarluaskan dan hanya digunakan untuk kepentingan terkait pemilihan umum. Lalu untuk tata tertib peserta sendiri itu em, tentunya diharapkan untuk tetap menjaga suasana diskusi yang kondusif selama acara berlangsung. Lalu dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur chat Zoom dan juga Slido pada waktu yang telah ditentukan oleh aku sebagai moderator. Dan pertanyaannya itu harus relevan dengan visi misi atau program kerja yang dipresentasikan dan tidak mengandung sara, hoaks, atau ujaran kebencian. Begitu juga dengan kode etiknya tentunya peserta wajib menjaga etika komunikasi baik secara verbal maupun nonverbal dan jika ada gangguan atau tindakan yang mengganggu jalannya acara akan dikenai sanksi berupa pengeluaran dari ruang Zoom oleh panitia. Sementara untuk koneksi internet, ya kita berdoanya semoga ini lancar-lancar aja ya koneksi internetnya. Jadi tolong dipastikan stabil sebelum dimulai dan juga jika terjadi kendala teknis, panitia akan memberikan waktu maksimal 5 menit untuk perbaikan. Lalu mikrofon peserta wajib dinonaktifkan selama sesi presentasi berlangsung kecuali pada waktu bertanya. Lalu fitur kamera diharapkan diaktifkan oleh Cakatum dan juga saya sebagai moderator selama acara berlangsung. Ya, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja ke acara intinya yaitu lebih ke pengenalan calon ketua umum kita berikutnya yaitu Georgius Kenneth Lewangsa atau bisa dipanggil Kenneth ya. Em, Mungkin boleh banget dimulai dengan ya, short introduction tentang siapa itu Kenneth dan sedang apa sekarang. Mungkin mulai dari situ dulu. Silakan Kenneth. Maaf Bang Adib, tadi ada sedikit kendala, boleh diulang sekali lagi instruksinya? Em, oke. Instruksi ada pertanyaan mengenai peraturan atau em, jadi lebih ke tadi baru dibicarakan, baru diskusikan tentang tata tertib. Ya, yang kalimat belakangnya aja Mas Adib. Kalau kesalahan teknis itu jadi dipastikan untuk koneksinya sebisa mungkin stabil. Juga kalau ada ke masalah teknis, itu kita bakalan dikasih waktu maksimal 5 menit untuk perbaikan. Baik, Ya, jadi bisa langsung dimulai presentasi dari Mas Kenneth ya sendiri. oke, terima Kalau kasih. gitu.
Saya izin share screen ya untuk memperlihatkan presentasi saya. Ya, silakan. Apakah terlihat? Yap, lihat. Oke. Pertama-tama saya ucapkan selamat malam kepada Dewan Presidium, kepada Ketua Presidium Mas Dura, dan juga kepada teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada malam hari ini untuk mengikuti acara Zoom saya untuk memaparkan visi misi dan juga berkenalan tentunya dengan saya sendiri. Tidak usah lama-lama, saya akan segera mulai. Oke. Nah, jadi pada awal-awal saya ingin bercerita dulu nih, cerita tentang kenapa sih saya mau bawa PPI Berlin Brandenburg itu ke arah mana. Nah, saya ada cerita dari pengalaman pribadi saya. Jadi cerita ini berawal pada saat saya SMA. Pada saat SMA itu saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti beberapa kegiatan di sekolah seperti membuat film dan juga aktif dalam tim perfilman. Dan sampai satu saat kita telah dengan sukses gitu ya mengikuti beberapa lomba. Dan dari tim perfilman ini saya belajar banyak. Di dalam sebuah tim banyak sekali teman-teman yang memiliki potensi-potensi yang sangat unggul. Sebagai contoh, ada yang jago di belakang kamera, ada yang jago menulis skrip, ada yang jagonya post processing seperti itu, editing video dan lain-lain. Dan ada juga satu orang yang namanya sutradara. Dia yang menyambungkan semua potensi-potensi ini dan menggabungkannya menjadi satu film, sesuatu hal yang baik. Nah, hal ini sama seperti apa yang saya lihat pada teman-teman di Jerman ini begitu ya. Teman-teman di sini pastinya memiliki sebuah tujuan. Kalau misalnya dikoneksikan dengan cerita saya tadi, yaitu membuat suatu film atau gebrakan. Ini digambarkan pada gambar keempat ini, yaitu puncak suatu gunung gitu ya. Dan saya di sini memiliki tugas sebagai sutradara dari suatu film, di mana saya harus bisa menggabungkan potensi-potensi yang teman-teman miliki ini menjadi satu kesatuan di mana kita bisa memanfaatkannya demi kebaikan bersama dan juga untuk memajukan semua teman-teman semua begitu. Saya akan membuat PPI di mana kita bisa sama-sama mengembangkan potensi ini menggunakan proker-proker yang akan ada di dalam PPI Berlin Brandenburg sehingga cita-cita teman-teman semua bisa tercapai. Oleh karena itu, saya ingin membawa sebuah gerakan yang saya namai Ramai. Gerakan Ramai ini adalah sebuah singkatan yaitu Raih Mimpi Bersama di Organisasi Asik dan Imajinatif. Dari cerita saya tadi, saya telah menggambarkan raih mimpi bersama. Namun saya belum menggambarkan asik dan imajinatifnya. Kenapa saya pilih asik dan imajinatif? Saya memiliki quote dari seseorang yang dari dulu selalu saya punya panutan begitu ya. Namanya Steve Jobs. Dia pernah berkata, "You only do best when you love what you do." Dan ini adalah suatu kepercayaan yang selama ini saya pegang, di mana kita hanya bisa membuat sesuatu baik atau bekerja secara maksimal bila kita bisa menyukai apa yang kita lakukan. Dan dari sini saya ingin membawa organisasi PPI Berlin Brandenburg menjadi tempat di mana teman-teman semua bisa berimajinasi dan mengimajinasikan masa depan mereka yang lebih baik. Dan untuk mereka bisa berimajinasi seperti ini, dibutuhkan suatu tempat di mana mereka bisa bereksperimen secara bebas dan juga tentunya secara asik dan menyenangkan gitu. Oke, setelah dari sini, sebelum kita melanjutkan ke visi dan misi saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Georgius Kenneth Liawangsa.
Aku lahir di Jakarta tanggal 25 November 2001. Dan aku SMA-nya itu di Santa Lorenzia Tangerang, bagi yang teman-teman tahu. Ada di Alam Sutra. Dan setelah itu, setelah berpikir panjang, aku memutuskan untuk berstudi di Jerman. Aku belajar bahasa selama 6 bulan, lalu pergi ke Studienkolleg di Hochschule Kaiserslautern. Setelah belajar bahasa di sana, saya melanjutkan studi saya di Technische Universität Berlin sampai sekarang di jurusan Computational Engineering Science. Saya ingin membawa 3 nilai di kepemimpinan saya nanti. Yang pertama adalah kegembiraan. Saya memiliki kepercayaan bahwa keberhasilan suatu organisasi itu hanya dapat dicapai bila anggotanya bahagia. Nilai kedua adalah komunitas. Saya ingin menjadikan PPI Berlin Brandenburg tempat di mana kita semua bisa berkumpul, saling bercengkerama, saling bertukar pikiran, belajar, dan berbagi banyak hal. Dan yang ketiga adalah perkembangan. Selain menjadi rumah bersama, PPI Berlin Brandenburg juga harus bisa menjadi tempat di mana anggota-anggotanya bisa dengan bebas bereksplorasi dan mengembangkan potensi diri mereka. Dan ketiga nilai ini telah saya gabungkan menjadi satu visi, yaitu PPI Berlin Brandenburg sebagai ruang bersama untuk bereksplorasi dan berkembang. Untuk mencapai visi ini, saya telah merangkai 3 misi konkret yang akan saya bawa selama setahun ke depan. Yang pertama adalah membangun suasana organisasi yang akrab dan menyenangkan. Yang kedua, mendorong anggota PPI Berlin Brandenburg untuk mengeksplorasi potensi dirinya. Dan yang terakhir, mempererat hubungan organisasi PPI Berlin Brandenburg dengan organisasi-organisasi lainnya di area Berlin Brandenburg. Nah, untuk setiap misi ini, saya telah merancang masing-masing satu program kerja utama yang akan saya bawakan di tahun depan. Untuk misi pertama, yaitu berpetualang. Di berpetualang ini, saya memiliki imajinasi. Saya ingin membawakan sebuah program kerja di mana kita bisa saling berkumpul, kita jalan-jalan bersama-sama, tidak hanya di Berlin begitu, misalnya kita pergi ke museum dan lain-lain, tetapi juga kita bisa mencari waktu untuk pergi ke kota lain, di mana kita bisa saling bertemu dengan teman-teman di kota-kota lain, terutama teman-teman kita di PPI OS. Saya ingin menjalin hubungan yang lebih erat dengan teman-teman ini karena mereka tinggal di kota lain, belajar hal lain, dan tentunya memiliki pelajaran-pelajaran yang eh, berbeda dengan kita yang berada di Berlin Brandenburg begitu. Dan saya ingin teman-teman semua juga memiliki kesempatan untuk kita semua bisa bertukar pikiran dan wawasan dengan teman-teman yang ada di kota-kota lain tersebut. Lalu, program unggulan saya untuk misi saya yang kedua adalah mentoring dan coaching. Di program kerja ini, saya ingin membawakan penyuluhan kepada departemen-departemen yang ada di kepengurusan saya nanti. Em, Gunanya program kerja ini adalah saya ingin terkadang ada teman-teman yang masuk ke PPI itu mungkin belum, lebih tepatnya mungkin ingin belajar begitu ya. Misalnya kita masuk ke desain media dan ada teman-teman kita yang misalnya belum bisa dan memang dengan PPI dia ingin belajar untuk membuat desain dan juga mengurus media seperti itu. Saya akan memanggil teman-teman saya yang sudah berpengalaman di area ini atau kakak-kakak kelas yang sudah memiliki banyak jam terbang untuk terjun langsung untuk melakukan mentoring dan coaching kepada teman-teman kita di departemen-departemen ini. Sehingga kita semua bisa berkembang menjadi lebih baik dan teman-teman semua juga nanti mendapatkan banyak pelajaran.
Dan selain itu, dari sini juga saya berharap bahwa nanti teman-teman yang akan memberikan pelajaran bisa bercerita, membagikan pengalaman, serta tips and trik, sehingga nanti pada saat berjalannya PPI atau di kehidupan mereka kelak, nilai-nilai ini dapat digunakan dan juga menjadi mereka bisa berkembang dengan lebih cepat seperti itu. Dan program kerja unggulan saya yang terakhir adalah festival budaya. Menurut saya festival budaya ini merupakan sesuatu yang sangat melekat di hati saya karena sebagai eh, masyarakat atau orang Indonesia begitu ya, saya melihat bahwa budaya itu merupakan suatu hal atau kekayaan yang merupakan ciri khas Indonesia dan itulah kekuatan Indonesia di mana kita punya kekayaan yang beragam, punya budaya-budaya yang sangat banyak dan keberbedaan itulah yang menyatu yang menjadikan kita Indonesia begitu. Dan platform ini ingin saya bangun bagi teman-teman yang memiliki bakat dan juga keinginan untuk belajar di dan menampilkan penampilan mereka seperti menari-nari tarian daerah, lalu bisa juga melakukan pertunjukan wayang dan juga di sini akan saya buat pameran-pameran lainnya seperti pameran batik dan em, dan seni-seni tradisional lainnya. Hal ini gunanya untuk selain membagikan memper- memperkenalkan budaya-budaya dari berbagai kota ke teman-teman kita, tetapi juga bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke masyarakat internasional yang tentunya akan membawa Indonesia kepada mata-mata kepada teman-teman kita yang ada di sini, seperti itu. Lalu eh, untuk terakhir, sebelum saya mengakhiri presentasi saya, ini merupakan eh, hal yang teman-teman bisa lakukan untuk mendukung gerakan saya, yaitu datang ke musyawarah anggota 4 tanggal 21 Desember 2024, di mana saya akan memaparkan lebih dari program, program kerja saya, dan juga di sini teman-teman bisa tanya jawab nanti ide-ide saya seperti apa dan eh, bagaimana kepemimpinan saya nanti. Saya juga telah membuat form tanggapan dan saran menggunakan QR code atau link di bawah ini. Teman-teman bisa memberikan saya saran, tanggapan, atau masukan mau program kerja apa tahun depan atau teman-teman misalnya punya potensi sesuatu dan ingin mengembangkan gitu, bisa ditaruh di sini. Teman-teman juga bisa follow saya di Instagram kampanye saya yaitu Gerakan Titik Ramai. Di sini saya akan membuat Q&A session mulai hari Senin. Saya akan menjawab pertanyaan teman-teman semua dan dapat dilihat di IG saya. Mungkin sekian dari saya untuk presentasi. Terima kasih. Terima kasih Kenneth sudah mempresentasikan visi misi beberapa program kerja dan juga gagasan yang tentunya sangat menarik ya buat teman-teman juga. eh, ada beberapa pertanyaan tentunya sudah kita kumpulkan. Tapi untuk aku sendiri mungkin bisa dimulai eh, dari beberapa program-program kerja yang tadi Kenneth jabarkan. Kira-kira program kerja unggulannya Kenneth itu apa, kalau boleh tahu? Em, ini menurut saya dari ini ketiga ini merupakan unggulan-unggulan saya dari masing-masing misi yang saya bawa. Seperti itu, Bang Adib. Oke, jadi kalau di buklet mungkin kita bisa lihat ada beberapa program kerja juga ya em, yang Kenneth rencanakan. Contohnya em, yang mendapat perhatian dari aku sendiri itu company visit misalnya. Tapi Oh ya, oke. berpetualang juga salah satu yang eh, bakalan diprioritaskan istilahnya. Betul. Begitu. Oke. Eh, berpetualang itu sendiri yaitu
menjalin hubungan dengan teman-teman lain. Kalau misalnya bisa dilihat di program kerja yang kedua, Kenneth, Boleh. sorry, yang ketiga kalau begitu. Yang Yang ketiga itu, ketiga, kalau nggak salah kan mengenai festival festival budaya. budaya, yang tentunya akan ada kolaborasi dengan, aku asumsikan, dengan organisasi masyarakat tertentu atau mungkin grup kesenian tertentu ya. Dan itu kan juga ingin dibawakan ke khalayak ramai, dan tentunya untuk orang Indonesia maupun non-Indo, yaitu masyarakat internasional. Itu apakah artinya akan ada acara yang lumayan gede skalanya seperti mungkin Archipelago, atau mungkin ada gebrakan baru di mana gimana sih bakalan nge-package-nya festival budaya ini? Apakah gara-gara namanya festival, apakah bakalan ada acara tandingannya Archipelago, atau apakah ini akan ada acara yang lebih eh, sesuatu yang baru juga buat kita gitu? Oke, terima kasih Bang Adi pertanyaannya. Menurut saya, seperti pengalaman saya pada saat beberapa minggu lalu di acaranya Mas Edric waktu itu, Culture Night, ini merupakan acara yang sangat baik dan banyak atensi dari teman-teman luar negeri juga yang ikut ke dalam acara ini. Sehingga acara ini sangat sukses kemarin. Dan dari sini saya ingin membawa program kerja yang festival budaya ini menjadi lebih besar. Karena kemarin itu ada limitasi ruangan, jadi kita tidak bisa mengundang lebih banyak orang. Dan sehingga teman-teman kita yang teman-teman dari PPI sayang sekali tidak bisa mengikuti dengan kuota banyak seperti itu. Oleh karena ini, saya ingin mengimprovisasi program kerja tersebut untuk menjadi lebih besar. Saya belum ada target, mungkin lebih besar, mungkin sekitar 200 sampai 300 orang mungkin kalau bisa menurut saya. Saya juga akan menampilkan seperti batik dan wayang dan ada pameran-pameran kecil lainnya mengenai Indonesia seperti itu. Baik. Karena juga kita bisa lihat kalau nggak salah di bukletnya Mas Kenes juga ikut menghadiri celebration Indonesian Culture Celebration ya, yang pada saat itu ada kolaborasi dengan ISMA, di mana untuk scale dari acara itu sendiri tidak besar tapi lumayan lumayan impactful in terms of Tuh, apa ya, nge-promote eh, values-nya kita. Dan apalagi kalau misalnya Mas Kenneth aware dengan kondisi situasi di Jerman saat ini, di mana art, culture, atau festival pada umumnya itu lagi kesulitan karena memang ya biaya ya, karena marketnya Eropa pada saat ini lagi sedang kesulitan. Apakah ada plan B buat Mas Kenneth? Em, Kira-kira kalau festival skala besar itu agak menyulitkan Mas Kenneth, apakah akan ada gebrakan lain atau approach lain untuk ngepromosikan Indonesian values buat masyarakat internasional? terima kasih pertanyaannya. Beri saya waktu untuk berpikir. Menurut saya, em, pertama-tama mungkin bila em, kita akan mengusahakan untuk mencari sumber keuangan terlebih dahulu ya, seperti itu. Atau mungkin kalau misalnya memang tidak memungkinkan, ukuran acara terpaksa harus saya memperkecil seperti itu dan kita akan memfokuskan acara ini untuk ke teman-teman kita yang di skala internasional seperti itu. Tetapi tidak lupa untuk membawa dan membagi beberapa kuota juga untuk ke teman-teman kita di internal. Karena ini juga acara yang bagi saya tempat di mana kita sebagai rumah gitu ya, kita bisa berkumpul dan saling berbagi tradisi kita yang berbeda-beda. Em, Menurut saya itu sih, Mas Ya. Adib. Hmm. Jadi mungkin rencananya ke depan bisa jadi jikalau ada kesulitan di masalah
moneter, masalah keuangan. Mungkin ada rencana untuk membuat acara yang as impactful as the big scale festivals, so to say. Jadi mungkin eh, itu mungkin tantangan juga buat Mas Kenneth kan. Em, bagaimana bisa bagaimana bisa nge-promote Indonesian values, values-values kita di acara yang mungkin skalanya bisa jadi terpaksa harus lebih kecil, tapi as impactful as bigger scale festivals gitu. Betul, Alright. betul. Lalu mungkin kita langsung eh, ke pertanyaan dari teman-teman yang sudah dikumpulkan ini. Berkaca dari mungkin berkaca dari apa yang Mas Kenneth juga jelaskan dan juga dari experience yang sudah dialami selama kepengurusan ini, terutama tadi kan Mas Kenneth ingin dari prokernya kan ingin merangkul bersama kan, ingin merangkul, ingin bereksplorasi bersama gitu. Ada kalimat bersama di situ. Dimana kalau kita lihat kan patternnya PPI, apalagi PPI Berlin ya, itu tuh kan anggotanya gede, ya kan? Anggotanya tuh lebih dari 50 so far. Nah, dan itu ada perks-nya, ada disadvantages-nya tentunya. Jadi ada benefits-nya dan juga ada mungkin beberapa pitfalls bisa dibilang. Sempat kepikiran nggak buat Mas Kenneth itu apakah ada batas jumlah dari keanggotaan itu sendiri? Karena mungkin Mas Kenneth bisa nge-observe apakah banyak anggota itu artinya more effective in terms of workflow, lebih efficient in terms of dividing workloads. Apakah smaller teams itu lebih baik? Mungkin Mas Kenneth ada pendapat tentang itu. Terima kasih Mas Adib pertanyaannya. Menurut saya di PPI ini jumlah keanggotaan tidak akan saya batasi atau saya tidak akan memperkecil untuk meningkatkan efisiensi daripada tim. Kenapa? Karena menurut saya sebuah PPI itu adalah sebuah perhimpunan pelajar, bukan sebuah perusahaan di mana kita harus dalam tanda kutip men-shut orang-orang yang kurang efektif seperti itu. Kita di sini adalah suatu organisasi yang tujuannya adalah untuk berhimpun dan kita akan mengembangkan potensi semua teman-teman secara merata. Jadi misalnya ada teman-teman yang memang sedang sibuk misalnya dan tidak bisa berkontribusi banyak dengan program kerja yang ada di PPI, menurut saya itu tidak ada masalah. Yang penting kita bisa sama-sama berkembang, dia juga bisa belajar dari program kerja yang ada dan menurut saya itu tidak ada masalah. Dan hal lainnya juga adalah di mana bila kita memiliki anggota yang banyak, kita memiliki motor yang besar juga. Kita bisa membuat suatu acara yang lebih baik, yang bisa lebih efektif bila semua dapat bekerja sama dengan baik. Dan juga bila misalnya ada teman-teman kita yang sedang sibuk atau tidak available, ada teman lain yang bisa saling membantu untuk menggantikan teman-teman ini. Seperti itu, Mas Arif. Bagus, bagus banget. Berarti artinya yang ditekankan di sini PPI itu bukan sebuah badan usaha atau perusahaan, melainkan itu tempat untuk mahasiswa-mahasiswa atau teman-teman kita itu berhimpun bersama, untuk berkembang bersama, dan untuk belajar bersama. Dan tentunya kalau wadah organisasi itu sendiri ditujukan untuk seperti itu, tentunya teman-teman juga ikut encourage ya untuk bisa belajar bersama. Dan bukannya diporsir untuk mencapai suatu hal, tapi kita mendorong teman-teman, untuk mencapai satu hal ini kita belajar ini gitu lah. Maksudnya Mas Kenneth gitu kan. Jadi Betul, bareng-bareng gitu. Tapi juga kalau di organisasi-organisasi perlu eh, kita perlu berpikir sedikit realistis juga in terms of ekspektasi ya. Ekspektasi itu mungkin Mas Kenneth punya keinginan atau punya imajinasi yang ingin Mas Kenneth kejar atau Mas Kenneth pengen raih sama teman-teman. Tapi juga tentunya karena
di organisasi itu banyak kepalanya, banyak perspektif, banyak mindset yang berbeda-beda, different point of views, bisa jadi kan tidak sejalan. Em, dan itu juga bagaimana Mas Kenneth itu bukan menyatukan mindset teman-teman ya, tapi memaksimalkan kinerja teman-teman, memaksimalkan em, ya kinerja teman-teman untuk atau kontribusi kontribusi teman-teman buat organisasi, tapi juga tidak menghilangkan essence of having fun itu. Tidak apa ya? Karena kesannya kalau berorganisasi, kalau misalnya kita compare ourselves ke badan organisasi mahasiswa yang di Indonesia, misalnya BEM, yang kita bisa lihat overwhelming, eh, selain overwhelming itu pack with schedules busy, kadang juga mereka harus bukan memelontarkan ya, lebih tepatnya memprioritaskan aktivitas di BEM ketimbang di Uni. Bagaimana caranya Mas Kenneth itu memaksimalkan kinerja teman-teman nanti tanpa harus menghilangkan the essence of having fun di organisasi itu dan juga tidak kewalahan eh, tentang masalah organisasi dan di Uni gitu. Mungkin Mas Kenneth bisa share insights-nya. Terima kasih, Mas Adi. Menurut saya, organisasi PPI Berlin Brandenburg harus hakikatnya adalah kita adalah organisasi yang fun. Dan dari sini kita bisa mengajak teman-teman kita semua un- sehingga teman-teman kita juga memiliki motivasi untuk kita melakukan proker-proker yang ada dan membantu mereka untuk berkembang. Dan menurut saya ide Mas Adib tadi yang pertama di mana kita memiliki banyak pandangan, ini merupakan suatu hal yang baik karena bila kita memiliki banyak pandangan di dalam suatu kegiatan, berarti teman-teman kita bisa berpikir secara kritis dan terkadang malah ada beberapa hal yang kita tidak pernah terpikirkan dan ternyata ada jalan keluarnya seperti itu. Dan pada saat hal ini terjadi, yang harus kita lakukan adalah kita akan berdiskusi bersama teman-teman dan kita em, lebih kayak memilah ide-ide tersebut sehingga kita bisa saling berpikir bahwa ide A misalnya ada kemungkinan seperti ini, seperti itu, ide B ada kelebihannya dan keburukannya seperti ini sehingga kita mendapatkan sesuatu yang terbaik dan itu yang akan kita bawa secara bersama-sama. Dan menurut saya dari situ kita bisa membawa organisasi PPI di mana teman-teman semua merasa ini merupakan organisasi mereka semua sehingga tidak akan ada teman-teman yang merasa left out seperti itu dan juga kita bisa membawa organisasi dengan asik dan tentunya bisa mengembangkan potensi-potensi teman-teman kita seperti itu. Oke, berarti kalau saya nggak salah paham, Mas Kenneth ini lebih bahkan bisa melihat jikalau ada different perspectives, different point of views, that could be a blessing in disguise juga gitu. Karena Mas Kenneth ingin ikut merangkul teman-teman, nggak mau apa ya istilahnya ada be- being left perasaan being left out itu sebisa mungkin di discourage atau dieliminasi di kepengurusannya Mas Kenneth. Em, dan juga untuk mengedepankan yang namanya open discussion sama teman-teman gitu ya Mas Kenneth. Betul. Dan semoga juga itu dalam pengaplikasiannya juga em, akan banyak trials and errors tentunya. Tapi Mhm. em, kalau boleh tahu dari Mas Kenneth sendiri itu apa bagaimana dari konsep apa ya eh, pengorganisasian itu sendiri. Karena kalau berorganisasi kan tentu ada bukan ya trial and error so to say, kayak misalnya kita mencoba suatu workflow ini tidak efektif, workflow Mhm. ini malah menyusahkan, mungkin malah tidak menjadi efektif. Eh, itu bagaimana Mas Kenneth mensiasatinya?
Baik, kalau yang saya mengerti dari pertanyaan Mas Adik mungkin lebih gimana kalau misalnya ada teman kita di dalam tim yang misalnya tidak menyukai cara kerja teman yang lain atau tidak bisa bekerja dengan sistem yang ada dan juga mungkin dia belum bisa seperti itu sehingga dia nyangkut atau apa gitu ya. Yang saya ingin bawakan adalah saya akan membuat body system di mana teman kita yang memiliki kesulitan ini akan dipandu dengan teman kita yang lebih eh, sudah bisa berjalan dengan baik seperti itu ya menurut saya. Dan dari sini mereka bisa bekerja sama dan itu dapat meningkatkan motivasi dari teman kita yang mungkin masih nyangkut dan masih belum mengerti gimana kita bisa mengerjakan suatu hal seperti itu. Dan juga tentunya bila memang mayoritas daripada tim memiliki masalah dengan sistem kerja yang kita bawakan, kita akan membuat, saya akan mengedepankan yang namanya komunikasi. Di mana bila kita punya masalah, silakan teman-teman komunikasi dan bila dibutuhkan diskusi, kita lakukan diskusi. Karena menurut saya tim itu hanya bisa berjalan tidak hanya dengan suatu hasil, tetapi juga harus ada komunikasi yang baik sehingga bisa mengerjakan hal yang ingin dikerjakan dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik pula. Saya akan menekankan ini kepada teman-teman, bila ada masalah silakan diskusi dan juga bila memang kalian tidak suka, kita coba cara lain yang memang bisa lebih optimal untuk tim tersebut. Begitu Mas Adit. Baik, Mas Kenneth. Keren. Kelihatannya ini kalau dari apa yang Mas Kenneth promote ke kita-kita semua, ini kepengurusan bakalan asik nih. Bakalan banyak exploration-nya, bakalan ngerangkul, pokoknya bakalan festif, bisa dibilang juga. Nah, kalau festifnya mungkin tidak dapat dipungkiri ya, bahkan bisa jadi karena anggota saking having fun-nya ini di PPI, dia malah tidak mengutamakan studinya. Nah, itu apa tindakan yang Mas Kenneth? Bagaimana cara Mas Kenneth memonitori itu? Dan ya mungkin ada beberapa hal yang nggak bisa Mas Kenneth kontrol ya, atau tidak bisa nggak bisa Kenneth apa ya, lihat atau kontrol tentunya. Tapi bagaimana kalau misalnya ada sesuatu yang benar-benar jelas kelihatan, ini studinya mungkin agak keteteran gara-gara PPI gitu. Apa yang Kenneth bisa lakukan gitu atau bisa bantu buat teman-teman gitu. Hmm, menurut saya, bila hal itu terjadi, saya akan berdiskusi dengan orang tersebut dan menjelaskan ulang sebenarnya tujuan masuk ke PPI itu adalah apa. PPI itu adalah tempat di mana kita bisa bereksplorasi dan untuk berkembang. Jadi di mana kita bisa mengimprove diri kita dan juga mencapai cita-cita kita. Tetapi saya juga akan berkata bahwa tentunya studi itu adalah nomor satu. Itu merupakan tugas utama kita ke Jerman. Dan bila teman-teman memiliki masalah, kita bisa menggunakan body system yang saya telah jelaskan tadi dan mencari teman atau kakak-kakak kelas yang sejurusan misalnya yang sudah memiliki wawasan lebih baik. Dan dari sini saya harapkan mereka bisa belajar bersama dan juga membantu seperti itu. Dan bila saya mendengar misalnya ada teman kita yang memang memiliki kesulitan, saya akan coba dampingi, saya berikan masukan dan juga akan mendorong dia untuk lebih fokus kepada studinya. Seperti itu. Siap. Jadi em, kalau bisa ini lebih berarti kalau saya paham dari apa yang Kenneth bilang itu lebih ke pendekatan berarti ya. Kalau misalnya ada yang mengalami hal seperti itu, open discussion atau just talk to me gitu lebih tepatnya. Dan lebih di-emphasize lagi kalau PP itu yada 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 dan studi itu pasti nomor satu biar yang paling ditekankan itu kita ke Jerman itu buat meraih cita-cita gitu dari Mas Kenneth bilang tadi. Itu bagus dan itu semoga Mas Kenneth juga
jika terpilih nanti jadi ketua itu benar-benar ditekankan, benar-benar em, apa ya, dibekalkan buat teman-teman yang nanti ikut di kepengurusan Mas Kenneth. Dan juga mengenai selain ada sense of responsibility di uni, tentunya itu bagian dari ini ya, kewajiban ya. Bagaimana Mas Kenneth bisa menanamkan sense of responsibility ke teman-teman anggota nanti tanpa harus memaksakan atau nge-enforce kayak, hey, gitu loh. Atau lebih baik, ya gitu loh kira-kira kalau Mas Kenneth paham. Paham, paham. Menurut saya ini harus saya mulai dari awal keorganisasian, di mana kita harus bisa onboarding secara baik kepada teman-teman. Dan saya benar-benar ingin nanti mendengar aspirasi-aspirasi dari teman-teman. Sebenarnya potensi apa yang mereka miliki, dan juga dari situ kita bisa melihat program-program kerja apa yang relevan dengan teman-teman kita. Sehingga nanti pada saat kita menjalankan program kerja, ini merupakan program yang memang dibutuhkan dan juga diinginkan oleh teman-teman kita semua. Dengan begini, saya bisa menjamin bahwa teman-teman kita semua akan memiliki motivasi, karena tentunya ini juga akan membantu diri mereka sendiri untuk berkembang dan tentunya sesuai dengan keinginan mereka seperti itu, Mas Adib. Ya, oke, paham. Berarti kalau bisa aku ulang lagi, berarti harus ada prosedur onboarding yang jelas dan tertata sehingga bisa jelas juga em, bagaimana bisa kita selipkan sense of responsibility buat teman-teman yang nanti akan mengembang tugas-tugasnya nanti yang bakal di-assign. Baik, baik. Tadi juga kembali lagi ke festival budaya nih, kebetulan. Karena Mm-mm. em, kalau Indonesia ini kan memang, atau setidaknya di Berlin itu kita bisa lihat festival budaya atau acara-acara budaya, tidak harus festival ya, acara-acara budaya di mana-mana. Mau itu em, tarian, atau yang kemarin batik, atau angklung. Apakah ada kepikiran juga, Mas Kenneth, untuk bisa berkolaborasi dengan perguruan-perguruan tinggi, misalnya dengan stupa-stupa gitu, stupa-stupa atau asta. Kita nggak tahu, Mas, nggak tahu ada kolaborasi dengan HTW Berlin atau dengan TU atau mungkin ada organisasi-organisasi non-profit lainnya, tapi di Berlin untuk menyebarluaskan itu. Ada kepikiran nggak? Ini konteksnya untuk berkolaborasi secara general atau untuk mengembangkan festival, menyebarkan festival ini begitu, Mas Adib. Ya, lebih ke ya, festival budaya sih. Oke, Bagaimana cara, ya kalau misalnya di sini lebih ke festival budaya Indonesia terlepas dari skalanya besar atau kecil. Misalnya kayak ada ini nih, kita mau kolaborasi antara menjembatani antara RBI misalnya sama Asta HTW contoh gitu. Apakah udah ada betul. kepikiran seperti itu atau so far masih brainstorming atau gimana? Sementara ini bagi saya mungkin hal itu masih saya brainstorming, tapi yang dapat saya jawab adalah pada saat melakukan festival budaya, tentu saja saya akan merangkul RBI selaku sahabat kita dan juga guru kita, di mana kita bisa belajar banyak dari budaya dari mereka. Dan saya akan bekerja sama untuk merangkul organisasi-organisasi yang ada dan yang mungkin biasa sudah bekerja sama dengan RBI juga, sehingga kita bisa mendapatkan audiens yang lebih luas. Seperti itu, Mas Adi. Ya, paham, paham. Oke, mari kita lihat lagi beberapa pertanyaan. Mungkin karena ini, oh ada, kita dapat beberapa pertanyaan menarik lagi nih. In terms of ini ya, tadi kan Mas Kanes juga bilang, sebentar, kalau saya boleh lihat. Nah, ini nih tentang kepercayaan teman-teman ke Mas Kenneth.
Selain dengan proker, tadi proker-proker yang kita udah dengar sangat menarik. Dan visi misi yang Kenneth paparkan. Beri alasan, tolong berikan alasan kepada kita semua agar agar kita bisa percaya ke Mas Kenneth nih untuk bisa menjadi leader yang benar-benar leader dan role model ke depannya itu. Yakinkan kita bagaimana itu caranya. Oke, hmm, saya bisa meyakinkan mungkin dari diri saya sendiri. Saya itu merupakan orang yang em, bisa saya bilang bisa merangkul banyak orang. Saya bisa em, memposisikan diri saya kepada teman-teman yang ada yang memiliki background yang berbeda selama selama ini begitu. Sebagai contoh, saya memiliki banyak teman juga dari SMP dulu di mana mereka memiliki tingkat yang jauh di atas saya seperti 3, 4 sampai 5 tahun di atas saya. Dan hal ini juga yang membuat saya bisa memiliki banyak pandangan kepada teman-teman semua dan teman-teman semua jangan takut bila memiliki pandangan yang berbeda dengan saya. Kita bisa disuarakan sehingga saya bisa memikirkan sebenarnya program kerja apa yang pas bagi teman-teman. Dan pada saat saya berkuliah sejak awal, saya merupakan eh, s- orang yang suka engineering seperti itu. Seperti background saya computational engineering science. Dan dari sini saya belajar bahwa dalam melakukan suatu hal itu membutuhkan step-step yang memang harus dikerjakan secara rapi. Dan dari sini saya belajar bahwa untuk melakukan suatu hal, saya harus punya tekad dan juga melakukannya secara rapih dan tersusun secara sistematis seperti itu. Dan dari proker yang akan saya bawakan, menurut saya proker-proker ini adalah program kerja yang sudah cukup sistematis dan saya bisa bawa kepada teman-teman sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik begitu. Jadi yang bisa Mas Kenneth sodorkan ke kita buat yang belum yakin yaitu kalau Mas Kenneth ini orangnya neatly organized dan juga sistematis orangnya. Dan semoga di kepengurusan nanti Mas Kenneth bisa berusaha sebisa mungkin mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut ya. Terus kebetulan nih kita di kepengurusan sekarang kan merupakan tahun kedua sehingga saya itu ada departemen PPI namanya Hubungan Internasional. Yang kebetulan aku juga berada di departemen tersebut. Sudah adakah strategi Mas Kenneth untuk membangun hubungan dengan organisasi internasional yang mungkin sustainable untuk mungkin apa ya ya yang berkelanjutan istilahnya untuk HI sendiri kalau boleh tahu. Oke, terima kasih. Em, Mungkin pertama-tama dari hubungan internasional, saya kan kita sudah pernah pergi dengan organisasi seperti mengikuti acara dari Gapgemi seperti itu. Ini akan saya teruskan dan bila eh, ada European Youth Event lagi seperti tahun lalu, saya juga akan suarakan lagi seperti itu. Karena poker ini merupakan suatu jalan di mana kita bisa bisa memiliki hubungan internasional yang baik dengan orang-orang muda juga yang ada di sini, mendapatkan informasi-informasi dan juga teman-teman semua di PPI bisa saling bertukar pikiran dengan cara pandang yang berbeda. Dan kita sebenarnya juga sudah memiliki banyak mitra yang ada yang kita bisa kontak seperti sebagai contoh organisasi-organisasi perhimpunan pelajar lainnya yang bisa kita ajak untuk berkumpul pada saat kita melakukan program kerja yang ada. Dari sini juga teman-teman bisa berinteraksi dengan teman-teman dari daerah lain yang tentunya memiliki background yang sangat berbeda dan ini bisa menjadikan
memberikan teman-teman pelajaran dan pandangan lain seperti itu. Jadi bakalan mencoba untuk memelihara ini ya, relationship Lingkungan dengan yang sudah ada. ya Betul. Gapgemi, dan juga untuk EYI sendiri itu tuh sebenarnya fun fact, acaranya tidak selalu diselenggarakan di Berlin Betul. tentu. Jadi rada ya alhamdulillah kemarin kebetulan tahun ini diselenggarakan di Berlin. Tapi itu mungkin bisa jadi brainstorming juga buat Mas Kenneth, bagaimana cara bikin PPI Berlin biar bisa lebih involve di komunitasnya Berlin itu sendiri di kancah internasional. Mungkin tadi kan kita banyak banget ngebahas tentang partisipasi kita di apa ya, di mencoba untuk ya involve di lingkungan internasional, di masyarakat internasional. Apakah ada strategi promosi tertentu dari Mas Kenneth pikirkan itu untuk memastikan partisipasi dari masyarakat internasional itu di Berlin Brandenburg? Apakah ada sesuatu yang measurable, yang achievable, yang dari Mas Kenneth pikirkan selama ini untuk memastikan, hey, kita ada acara ngepromot Indonesia nih, masyarakat internasional ini pasti bakalan ikut gitu loh. Atau kemungkinan besar ikut. Apakah ada strateginya gitu? Menurut saya strategi ini mungkin ada hubungannya dengan program kerja unggulan ketiga saya yaitu Festival Budaya tadi. Maksudnya mungkin gimana saya bisa promosiin festival budaya ini untuk menjamah teman-teman internasional kita begitu ya, Mas Adik. Ya, Oke, Em, nomor satu yang akan saya lakukan adalah seperti yang saya sebut tadi, saya akan berdiskusi dengan RBI yang sudah cukup lama berada di Berlin Brandenburg dan juga sering menyelenggarakan acara-acara kultur sehingga kita bisa mendapatkan banyak kontak dan juga bisa mengkontak berbagai macam organisasi yang tentunya bisa membawakan banyak masyarakat internasional ke acara kita. Dan juga tentunya saya akan bekerja sama dengan tempat saya berkuliah yaitu TU Berlin. Mungkin saya bisa saya akan tempel selebaran-selebaran yang ada eh, seizin TU Berlin di tempat-tempat di mana teman-teman kita semua yang berkuliah di sana bisa melihat dan juga di tentunya di universitas-universitas lain dengan bantuan teman-teman kita gitu. baik. Berarti Mas Kenneth akan menjadikan proker ketiga ini sebagai strategi andalannya lah untuk mempromosikan dan juga untuk memastikan bahwa masyarakat internasional bakalan involve di acara PPI Berlin Brandenburg. Baik, baik. Lalu kalau boleh agak mundur sedikit ke apa visi misinya Mas Kenneth ya kali ya. Em, apa mungkin nih agak dalam, tapi kita bisa Mas Kenneth bisa menjawab sebisa mungkin. Apa landasan pragmatis saudara Kenneth ini yang kemudian bisa memunculkan visi misi yang tadi dipaparkan? Apa backgroundnya gitu? Apa yang bikin Mas Kenneth ini came up with these points buat visi misinya? Terima kasih. Em, dari tahun-tahun sebelumnya, kita bisa melihat bahwa setiap ketua-ketua PPI ketua-ketua PPI Berlin Brandenburg memiliki keunikan mereka masing-masing gitu ya. Dan tentunya mereka ada suatu pemikiran dan idealisme yang ingin mereka tekankan pada tahun kepengurusan mereka. Dan bagi saya, yang saya ingin tekankan adalah fun. Kenapa? Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, di mana menurut saya kita kuliah di Jerman ini sudah merupakan suatu terkadang bagi orang mungkin ada yang kayak beban mental ya, atau mungkin sudah capek juga gitu ya kuliah dan kerja gitu. Dan PPI ini saya lihat merupakan sebuah rumah di mana kita bisa kembali kayak ke Indonesia gitu, kita bisa berkumpul bersama teman-teman yang memiliki perjuangan yang sama, sehingga konsep fun ini muncul di otak saya.
di mana PPI itu bisa menjadi sesuatu yang sebagai komplementer begitu ya, bisa saya bilang dari kuliah dan kerja yang teman-teman miliki. Dan di samping itu juga karena fun dan semua program kerja yang disusun merupakan apa yang sebenarnya mereka mau capai, dari situ mereka bisa belajar banyak hal yang tentunya akan berguna di kehidupan mereka, gitu Mas Adib. Baik. Baik, kalau bisa disimpulkan, selain berkaca dari masa lalu dan juga keinginan untuk menjadikan PP itu sebagai bukan wadah buat bikin capek lagi gitu ya buat mahasiswa, tapi buat balik aja ngerasain kalau misalnya homesick, em, ya udah Tuh, bisa ngumpul-ngumpul gitu. Baik-baik. Kalau begitu, melihat ke belakang, apa pendapat Kenneth mengenai PPIBB yang sekarang itu? Apa hal yang kurang gitu dan yang bisa diperbaiki mungkin? Singkat aja gitu, Mas Kenneth. terima kasih Mas Adib. Bagi saya personal, menurut saya kekurangan PPI Berlin Brandenburg dan dari hasil yang sudah saya tanyakan ke beberapa teman-teman selama beberapa lama ini adalah di bidang internal, di mana kita kurang program kerja antara bidang yang banyak, sehingga banyak dari teman-teman kita yang entah bagaimana memiliki kurang interaksi gitu ya dengan teman-teman di dalam PPI, internal PPI sendiri. Sehingga ada beberapa teman yang masih nggak kenal dengan teman antar bidang atau bahkan di bidang mereka sendiri. Dan ini eh, yang saya ingin tekankan pada tahun kepengurusan saya, di mana kita internal harus bisa kuat. Dan saya akan melakukan onboarding di awal, dan dalam onboarding ini saya benar-benar ingin mengumpulkan teman-teman semua dan kita bisa saling berkenalan sehingga nanti ke depannya kita bisa saling kenal dan kinerja antar departemen bisa lebih baik begitu, Mas Adib. Baik, Intinya baik, saya ingin memperbanyak acara internal seperti itu untuk bonding. baik. Jadi Mas Kenneth bakalan somehow mencari soft spot di antara bisa mengembalikan lagi ciri khas kekeluargaan dari PPI itu sendiri yang mungkin di kepengurusan saat ini agak kurang, tapi at the same time juga tetap contribute di lingkungan sosialnya Berlin Brandenburg juga itu. Baik, kalau ini yang sangat relevan dengan kondisi ekonomi sekarang ya, apalagi di mana harga telur 10 butir aja sudah 2 euro ya. Tentunya selain harga telur yang mahal, tentunya kalau misalnya ada acara-acara festival itu pasti susah when it comes to financial agreement gitu-gitu. Itu jika terdapat kesulitan dalam hal finansial, bagaimana Mas Ken itu tetap dapat melaksanakan atau memprioritaskan keberlangsungan acara itu sendiri? Mungkin dari planning atau ya, bagaimana? Baik, saya akan em, mendorong teman-teman terutama di mungkin di departemen nanti di masa depan ada departemen KKI atau mungkin saya akan membuat departemen masak yang masih di brainstorming. Dan dari departemen ini kita akan em, mengoptimalkan berjualan seperti itu. Seperti sebagai contoh membuka bazar pada saat acara-acara PPI atau membuat pre-order makanan seperti itu. Dan ini sudah terbukti pada tahun ini di mana pada saat kita membuat bazar di suatu acara PPI kita mendapatkan intake yang cukup besar seperti itu. Dan juga sebagai contoh lain, contoh tahun lalu pada saat pelaksanaan Archipelago, pendanaan yang mereka gunakan adalah pure dari usaha mereka sendiri selama ber-PPI dan tidak ada uang dari eksternal. Atau mungkin saya bilang hampir keseluruhan ya, tidak tidak 100% tapi eh, mayoritasnya adalah dari usaha mereka sendiri selama di PPI pada tahun itu. Sehingga menurut saya untuk acara-acara besar pendanaan itu dapat achievable gitu. Baik, baik. Berarti mengoptimalkan effort atau
proker-proker yang bisa menguntungkan itu ya dari hal-hal kecil kayak bazar gitu ya, tapi impactful banget buat pemasukan itu sendiri. Ya, mungkin eh, teman-teman dari Zoom sekalian, eh jikalau ada pertanyaan atau mungkin masukan atau apapun itu, boleh banget di-share di chat Zoom, em, biar kita bisa diskusiin juga, mumpung kita waktunya masih lumayan ada. Atau boleh raise hand juga dan bisa di nonaktifkan mikrofonnya kali ya, Ki. Em, ya, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan buat Mas Kenneth di penghujung acara ini, atau mungkin masukan atau penasaran aja, basically. Tapi kalau misalnya nggak ada juga nggak apa-apa. Kita tunggu beberapa waktu kali ya kan. Sampai Boleh. 7:10 mungkin. Kalau misalnya mungkin teman-teman Zoom lagi mikir dulu nih apa yang mau, mungkin ada yang ingin ditanya atau jadi masukan. Karena dari apa yang dijabarkan tadi dari Mas Kenneth nih, poin-poinnya itu yang essential itu mana benar-benar ini ya, apa ya, kena gitu. Bisa mungkin bisa dibilang. Contohnya itu mengedepankan eksplorasi dan juga having fun di organisasi itu sendiri. Karena life itself is already hard, don't make it harder istilahnya. Oke, mungkin kalau misalnya belum ada kita, kalau gitu pertanyaan dari aku dulu lah. Lanjutkan dulu. Kalau misalnya ada, boleh ditanyakan teman-teman ya. Em, oh, ini dari Mas Alvanova. Bagaimana Mas Ken memberikan inovasi terhadap PPI agar fungsi dan program PPI tetap relevan di era sekarang dan ke depannya? Uh, Inovasi ini konteksnya. Silakan Mas Kenneth dijawab. Terima kasih Mas Alfa. Menurut saya relevansi itu relevan dengan tentunya perkembangan yang ada di dalam internal PPI Berlin Brandenburg. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita akan mendiskusikan poker-poker setiap departemen sehingga program kerja yang akan kita buat nanti itu merupakan program kerja yang benar-benar teman-teman ingin lakukan dan benar-benar memiliki impact bagi anggotanya sendiri. Dan dari sini menurut saya ini adalah relevansi yang eh, paling optimal untuk PPI Berlin Brandenburg begitu. Saya harap jawabannya cukup. Terjawab mungkin Mas Alfa. Jadi kalau bisa digarisbawahin itu diskusi lagi dengan proker-proker departemen yang benar-benar ingin dilakukan sama anak-anak prokernya, anak-anak departemennya itu sendiri ya. Betul, Dan mungkin juga pada saat diskusi pakai ChatGPT juga biar relevan juga kan teknologinya biar kan ada lagi. something yang menarik ya. Iya, Betul, baik. betul. Em, oke, makasih Mas Alfa buat pertanyaannya. Kalau gitu, ini mungkin pertanyaan singkat dari saya, benar mungkin yang terakhir ya. Mungkin bisa singkat aja deh Mas Kenneth. Nih, Guns Random, eh, spontan. Departemen apa yang Kenneth akan tambah atau hapuskan dari kabinet kalau misalnya kepilih? Dan Oke, kenapa? Udah gitu. sejauh sekarang yang mungkin saya bisa pastikan adalah saya ingin merubah struktur kesekretariatan penelitian dan pengembangan, di mana penelitian dan pengembangan akan saya keluarkan dari kesekretariatan dan saya gabungkan dengan keorganisasian. Ini akan saya jadi satukan kembali menjadi MSDM yang letaknya ada di bawah kesekjenan langsung menjadi biro. Mengapa demikian? Karena saya ingin memfokuskan program kerja internal dan juga penilaian terhadap internal di satu departemen yang sama di biro. Seperti itu. Baik. Ya, em, waktu udah hampir habis. Bahkan kita lebih cepat dari yang kita inginkan. Pertama-tama, sekali lagi Mas Kenneth, makasih banyak udah
bisa ikut hadir di sesi Zoom presentasi ini. Poin-poinnya terjelaskan dengan baik dan juga semoga teman-teman yang menghadiri Zoom ini juga ikut menikmati presentasi yang Mas Kenneth bawain juga dan semoga juga paham apa yang Mas Kenneth ingin bawakan ke PPI berikutnya. Dan tentunya jika ada feedback tadi, jika ada kritik, constructive criticism, ataupun saran, ataupun masukan, apapun itu, seperti biasa Mas Kenneth itu ada Instagram namanya Gerakan.Rama itu, ya, you know what to do. Tapi tentunya sekali lagi terima kasih buat selain juga peserta, teman-teman presidium yang udah ikut nge-assist saya so far, yang juga ikut membantu menyelenggarakan acara ini. Em, Mungkin Mas Kenneth terakhir kali ada yang mau dibilang ke teman-teman semua, ke kita-kita semua sebagai penutup Terima terakhir. kasih Mas Adib. Hmm. Teman-teman, ayo kita datang ke Musang 4. Mari kita bawa gerakan ini menjadi gerakan yang asik untuk kita semua, yang kita bisa bawa untuk diri kita masing-masing, tentunya untuk berkembang. Dan juga jangan lupa kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, tanggapan, atau saran yang mau diberikan ke aku, kira-kira apa sih yang tahun depan aku harus bawain biar teman-teman tuh eh, mau masuk PPI lagi misalnya, atau apa sih yang teman-teman pengen kembangin gitu. Bisa langsung isi forum yang sudah aku sediakan di sini. Dan juga ikutin terus IG em, kampanye saya, Gerakan Titik Ramai. Saya akan bikin Q&A, ditunggu saja. Dan teman-teman bisa tanya apa saja dari kehidupan saya, misi-misi saya, program kerja, dan lain-lain. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih sekali lagi Kenneth dan sekali lagi toy 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 buat seluruh prosesnya untuk tim Dom. Ya, kalau begitu sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menghadiri sesi ini. Jika terdapat salah ucap, salah kata, mohon maaf. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Saya pamit undur diri. Schönes Abend, guys.